upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. The leaders take place. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. The report of the each chairman to the leaders. Laporan masing-masing barisan kepada pemimpin upacara. The leader managed the formation settings. Barisan diistirahatkan. The master arrived on the field and the leader apprised the participants. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, peserta upacara disiapkan. Salutation, penghormatan. Pada pembina upacara, hormat, ras, tegap, ras. The report of the leader to the master. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara ini tanggal 4 Maret tahun 2004 siang. Lanjutkan. Siang melanjutkan. The hanging out of the red and white flag followed by the national anthem Indonesia Raya. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
rahasia Pada tangan merah putih Orban. Indonesia Raya. Right. Remembrance for the Hero. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. The reading of the Pancasila and followed with all the participants. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara.
dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Constitution 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. The speeches of the master. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat cepat. Right. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Yang kami hormati para guru,
dan adik-adik SMP Negeri 2 Manokwari. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Tak lupa juga, mari kita sama-sama mengucap syukur atas keberkahan Tuhan, di mana kita dapat berkumpul melaksanakan upacara pada hari ini dalam keadaan sehat. Dan kita doakan juga buat teman-teman mungkin yang sakit agar segera diberi kesembuhan dan dapat berkumpul lagi di sekolah. Baik, tanpa berlama-lama, Bapak memperkenalkan diri bersama teman-teman yang mungkin adik-adik bisa lihat. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari. Saat ini, mohon izin Ibu Guru, kami seluruh Indonesia melaksanakan operasi keselamatan Mansinam 2024. Ya, jadi salah satu program yang dikedepankan oleh Bapak Kapolresta, kebetulan kami mewakili beliau juga, bahwa pemberian sosialisasi kepada murid-murid di sekolah itu sangat penting, di mana diharapkan bisa menekan angka pelanggaran di jalan, terutama anak-anak. Oh baik, Om lupa. Jadi Bapak yang berdiri di sini juga ada mungkin rekan dari Bapak juga mantan sekolah dari sini. Nah, terima kasih. Jadi Pak Polisi ini 24 tahun yang lalu berada di sini. Jadi sekolah ini salah satu yang mengantarkan Bapak seperti sekarang ini. Syukur alhamdulillah. Jadi adik-adik belum banyak yang berubah. Salah satu kelas mungkin Bapak di belakang. Mungkin sedikit memori, mungkin ada guru-guru yang lama di sini. Borongger mana? Tidak ada, mungkin rata-rata mungkin sudah pensiun ya. Apalagi tadi kami tanya Pak Nenggolan juga. Mungkin sebagian mungkin yang masih dapat Pak Nenggolan mungkin ada banyak kisah. Jadi beliau tuh salah satu guru favorit saya. Beliau guru matematika. Pokoknya beliau tuh jenius. Baik, mungkin tidak berlama-lama deh. Di sini Om menjelaskan beberapa hal tentang poin-poin dalam target operasi keselamatan Mansinam 2024. Yang pertama, pengendara yang tidak menggunakan helm. Jadi adik-adik, kami dari kepolisian, khususnya lalu lintas, berharap adik-adik apabila digonceng pun atau berada di belakang, wajib menggunakan helm. Itu wajib. Jadi helm itu wajib, baik yang di depan maupun di belakang. Yang kedua, berkendara dalam pengaruh alkohol. Jadi saya rasa adik-adik barang ini jangan sampai
atau mungkin ada keluarga, sanak saudara mungkin bantu kami juga apabila menemukan dalam keadaan mabuk, disarankan untuk tidak membawa kendaraan. Yang ketiga, penggunaan kanal mut yang tidak sesuai standar. Jadi yang merasa di rumah masih menggunakan motor dengan menggunakan kanal mut standar, kami sarankan diganti. Apabila kami temukan, mohon maaf, kendaraan tersebut kami tindak tegas. Ya, itu sesuai dengan pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kendaraan yang menggunakan kanal mut tidak standar atau racing itu dikenakan denda sesuai dengan Undang-Undang 250.000 untuk persyaratan teknis dan layak jalan. Yang keempat, kendaraan yang melebihi muatan. Ya, jadi untuk kendaraan ini yang melebihi muatan itu seperti kendaraan yang overdimensi atau tidak sesuai spek, tidak sesuai, di mana kendaraan melebihi batas muatan. Terus yang biasa gonceng-gonceng tidak. Jadi adik-adik, untuk ketentuan berboncengan lebih dari satu itu tidak diperbolehkan. Itu ada juga undang-undang. Ya, tapi kalau kalian masih kecil-kecil, ya boleh lah. Tapi kalau sudah besar-besar kayak rata-rata sudah besar ya. Yang kelima, lanjut, penggunaan plat palsu. Ya, jadi mungkin sering memang beberapa hari kemarin ya kita sempat melaksanakan penertiban juga terkait penggunaan plat palsu ini, dimana mungkin adik-adik bisa lihat bahwa kendaraan ada yang menggunakan inisial nama, tetap kami lakukan pemeriksaan. Memang ada nomor-nomor khusus, nomor pilihan dari samsat, tapi itu harus dilaporkan. Tapi kalau yang tidak sesuai, tetap kami tindak. Yang keenam, pengemudi yang menggunakan ponsel saat mengemudi. Ya, jadi pada saat menggunakan kendaraan jangan menggunakan ponsel. Mungkin adik-adik lihat di traffic light atau lampu merah haji bau itu ada kamera. Nah, kamera itu bisa merekam pelanggaran lalu lintas yang ada di haji bau. Ya, apabila adik-adik mungkin bepergian sama orang tua atau keluarga, apabila lewat di haji bau harus tertib, ya, penggunaan plat, helm, ya, sabuk pengaman. Di situ sebagai jalan percontohan, ya. Mungkin ada sebagian, mungkin dari Bapak Ibu Guru atau adik-adik yang pernah diantar surat dari pos terkait penilangan STM, ya itu salah satu program pemerintah. Mungkin kami berharap ada dipasang untuk beberapa tempat juga, sedang kami usahakan. Terus
yang paling terakhir, ya kebetulan kami berada di sini untuk penggunaan kendaraan sepeda motor anak di bawah umur. Nah, jadi ini salah satu penekanan dari keselamatan ini adik-adik. Jadi sebelum Bapak kesini sama teman-teman, kita sudah lakukan monitoring. Mungkin kendaraan yang di sekitaran Kampung Bo mungkin akan kami lakukan pemeriksaan. Apabila kami temukan adik-adik yang belum cukup umur, jadi SMP itu belum sampai 17 tahun. Jadi adik-adik ingat, tata cara berkendara di jalan itu ada ketentuan, ya. Dulu atau mungkin perubahan zaman dulu Bapak bersekolah itu menggunakan sepeda. Cara setelah sepeda itu masih aman. Tapi tidak juga sepeda listrik. Sepeda listrik itu tidak diperbolehkan di jalan umum, ya. Jadi sepeda listrik ada yang speknya seperti motor itu memang bisa, tapi harus diregistrasi. Dia penggunaannya seperti kendaraan roda 2 pada umumnya. Ya, jadi adik-adik, penekanan ini tugas kami untuk keselamatan, untuk menekan angka kecelakaan di jalan, di mana beberapa tahun terakhir kecelakaan itu melibatkan anak-anak di bawah umur. Jadi adik-adik, kami bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian ini berharap jangan gunakan kendaraan ke sekolah atau ke jalan umum, ya. Jadi masa depan adik-adik masih panjang, ya. Hal-hal seperti kayak gitu mungkin kami minta bantuan turut serta juga para bapak ibu guru. Mari kita sama-sama jaga mereka generasi bangsa, ya. Penggunaan sepeda motor di bawah umur itu rentan sekali kecelakaan, ya, masih labil, ya. Dulu bapak punya bapak pernah mengingatkan, jadi kalau kau gunakan motor masih sekolah, kau balap-balap. Kalau kecelakaan itu, kalau bukan kau mati, kau cacat. Nah, terus kalau kau cacat, kau mau jadi apa? Ya kan? Nah, tapi itu dulu. Nah, sekarang mari sama-sama bantu kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari untuk sama-sama menciptakan budaya tertib lalu lintas di Kota Manokwari. Ya, kita mulai dari diri sendiri. Oke, mungkin kami rasa itu saja. Selesai. Siap. Kami juga
Negeri 2 Manokwari berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta terhadap tanah air dan bangsa, serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiga, patuh terhadap orang tua dan guru. Empat, giat, tekun, dan rajin belajar. Lima, menjunjung tinggi derajat dan martabat siswa dan sekolah. Enam, taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah demi terciptanya ketahanan sekolah. Menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menciumkan airku, tanah airku Indonesia. Prayer, doa. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran agama kita masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu atas umur panjang dan nafas hidup yang Engkau berikan ini minggu yang baru ini. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Baik sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, dan staf ketausahaan, serta seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 2 Manokwari. Biarlah kami dapat melaksanakan semuanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Terlebih seluruh siswa dapat mematuhi segala peraturan sekolah. Jauhkanlah sifat iri dan dengki di antara sama kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami mohon kepadamu. Kabulkan doa kami turut dengan kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Amin. The report of the leader to the master that the ceremony has ended. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara selesai, lamaran selesai. Siap upacara. Baik, mungkin ada tambahan, mohon izin seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Satu lagi ya. Jadi ini
masalah yang perlu kita sama-sama, baik ibu guru dan adik-adik sekalian, masalah pembulian atau bully. Gara-gara apa itu? Jadi tidak ada ya. Bapak sebagai salah satu alumni dari sini berharap di sekolah ini tidak ada, di SMP yang kami cintai bersama ini tidak ada itu bully-bully. Ya, kita semua sama di mata Tuhan. Ya adik-adik, jangan merasa hebat, jangan merasa kaya, jangan merasa ganteng, cantik, apa segala macam itu, hingga dapat seenaknya berbuat tidak pantas pada teman-temannya yang lain. Ya, kita semua sama. Nah, terus terima kasih kepada perangkat upacara pagi ini, hebat kalian calon-calon pemimpin di masa depan. Ya, hal-hal kecil kesalahan itu biasa untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi teman-teman yang lain agar berusaha atau belajar juga biar bisa tampil. Bapak sampai dulu pernah waktu sekolah tidak pernah jadi pembina upacara. Perangkat upacara. Kalian hebat. Itu saja. Siap, gerak. Salutation. Penghormatan. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. The master is pleased to leave the field of ceremony. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Followed by all of the visitors. Diikuti oleh bapak dan ibu guru. The right chairman lead the participants in the loop reading. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh wanita yang paling kanan. Ceremony is over. The leader leads the field of ceremony. Upacara selesai. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Ya, perhatian seluruh siswa. Kelas berapa yang tidak lengkap maju. Kelas 9 juga. Besok kelas. Masing-masing kelas. Diperhatikan itu. Teman-temannya. Baik, selamat pagi teman-teman serta warga SMP Negeri 2 Manokwari. Perkenalkan, saya Erlina Tasya Wijaya sebagai perwakilan jurnalistik SMP Negeri 2 Manokwari. Pada hari ini akan mewawancarai narasumber saya, Bapak Lafid, untuk beberapa pertanyaan berkaitan dengan aturan lalu lintas. Silakan Pak, saya mohon izin untuk mewawancarai, mungkin bisa memperkenalkan diri secara lengkap. Baik, selamat pagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibda AS Lafid Soming. Ya, saat ini saya menjabat sebagai Kasubnit Turjawali Polresta Manokwari. Ya, kami mewakili Bapak Kapolresta saat ini melaksanakan upacara bendera di SMP Negeri 2, tentunya untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut tentang tata tertib berlalu lintas ya dalam rangka operasi keselamatan Mansinam 2024. Gitu. Baik. Untuk sesi selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Lafid. Untuk pertanyaan pertama, Pak, apakah ada cara khusus dari Bapak dan teman-teman Bapak untuk menangani pengemudi yang mabuk dan juga pengemudi yang menggunakan ponsel
saat dalam berkendara? Mungkin bisa dibantu dijawab, Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk kiat khusus ya, jadi kami dari Lalu Lintas Polresta Manokwari untuk pengendara yang dalam keadaan mabuk maupun penggunaan ponsel ini, khususnya mabuk ini memang jadi atensi khusus, di mana sosialisasi terus kita jalankan, kita jelaskan juga tentang aturan-aturan mengenai pelanggarannya, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk ini kan dicantumkan dalam pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana ancaman hukumannya itu 1 tahun dan denda paling banyak 3 juta rupiah ya. Nah, jadi segala sesuatunya yang namanya pelanggaran di jalan itu terikat aturan ya. Jadi khususnya untuk mabuk ini memang sangat berpotensi, dimana mungkin kita dapat sinergi juga dengan beberapa instansi untuk menekan miras ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Untuk pemasangan kamera lalu lintas yang berada di Haji Bau, apakah menurut Bapak kamera lalu lintas tersebut efektif? Baik, untuk penggunaan kamera itu disebut headlamp atau kamera tilang. Itu fungsinya adalah melihat tata tertib berlalu lintas di jalan. Apabila ada pelanggaran, dia secara otomatis tercapture dan itu langsung diketahui bahwa jenis kendaraan tersebut melakukan pelanggaran, ya baik itu helm ya, kendaraan seperti penggunaan safety belt, yang tadi ada bilang menelpon sambil berkendara menggunakan handphone, rokok, itu semua dapat dilihat dari kamera itu. Jadi kamera itu pendapat saya terkait itu memang itu sangat membantu kami juga, khususnya dari Lalu Lintas Polresta Manokwari ini, di mana benda itu sangat membantu sekali untuk melakukan tugas. Selain kita perorangan atau kelompok dalam melakukan tugas, itu sangat bermanfaat. Dan kami berharap ada penambahan mungkin beberapa titik supaya menekan angka pelanggaran lalu lintas di jalan. Jadi masyarakat dalam menggunakan kendaraan ada yang memantau, bukan cuma kami sebagai pihak kepolisian lalu lintas, tapi dari kamera itu juga bisa memantau. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Pak. Saya berlanjut ke pertanyaan terakhir. Apa pesan Bapak untuk SMP Negeri 2 Manokwari, Pak? Pesan untuk SMP Negeri 2 Manokwari luar biasa dan selalu di hati. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kepada Bapak Lafid untuk diwawancarai oleh pihak jurnalis. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.